Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tahun ini Marvel sedang berjaya di Agatha All Along series yang udah kita bahas kemarin di breakdown kita ya. Yang dimana mereka untuk mengkonfirmasi kalau Mephisto sudah disebutkan di Marvel Cinematic Universe. Karena memang MCU udah mendapatkan sosok aktornya, yaitu Sacha Baron Cohen yang akan memerankan Mephisto di Marvel Cinematic Universe ini. Yang dimana penampilan utuhnya akan terjadi di serial Ironheart mendatang di tahun 2025 nanti ya. Tapi di video ini kita nggak bahas itu. Kali ini gue mau tarik kalian semua ke zaman sebelum MCU ada, yang dimana saat itu film superhero itu semuanya masih waras semua ya. Nggak ada SJW, nggak ada LGBT, nggak ada feminisme, semuanya masih aman-aman aja. Dan gue mau bahas mengenai salah satunya, yaitu film Spider-Man trilogi karya Sam Raimi dulu. Wow, ada apa ini? So Mario Booster, let's break down and nostalgia together this video. Oke, kita balik ke zaman-zaman dimana MCU belum ada, yang dimana saat itu film Marvel udah berkembang pesat di era tahun 2000-an awal. Dari film Blade, Hulk, Ghost Rider, Spider-Man, X-Men, Fantastic Four, Daredevil, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya era tahun 2000-an awal itu adalah masa zaman kemasan para superhero tampil di layar lebar. Dan mereka semua berlomba-lomba untuk memberikan semua yang terbaik kepada para penontonnya dan juga para fans-fansnya. Jujur ya, hari ini gua habis di watch film Spider-Man karya Sam Raimi. Dan gua menemukan ada begitu banyak kenangan yang membuat gua jatuh cinta terhadap Spider-Man yang satu ini cuy. Yang dimana ini adalah sebuah karya yang buat gua makin jatuh cinta dengan Spider-Man. Itu semuanya berkat Sam Raimi yang udah menghiasi masa kecil gua sebagai fans ya. Dan gua masih ingat, gua pertama kali menonton film itu ada di Indosiar. Dan itu gua nggak sengaja switching remote-nya, itu random aja waktu gua masih kecil dulu ya. Dan itu gue menemukan ada suatu adegan ketika Spider-Man lagi berantem sama Green Goblin untuk pertama kalinya di New York Times Square saat dia berusaha menyelamatkan Mary Jane yang akan terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Dari situlah gue bertahu kalau Spider-Man itu ada versi live actionnya saat itu ya. Karena di era tahun 2000-an awal, semua tema superhero itu semuanya berbau animasi aja. Dan animasi yang paling gua tonton itu adalah Spider-Man 90-an. Yang dimana itu adalah animasi terjadul, tapi punya sebuah cerita yang sangat menghibur banget. Yang dimana Spider-Man udah menghadapi berbagai macam semua villain yang ada di versi kopinya, seperti Lizard, Doc Ock, Hobgoblin, dan masih banyak lagi cuy. Dia bahkan juga berkolaborasi dengan berbagai macam semua hero-hero Marvel komik yang lainnya, seperti Punisher, Fantastic Four, X-Men, dan masih banyak lagi cuy. Pokoknya itu adalah sebuah animasi yang sangat menghibur gua banget di masa kecil gua dulu ya. Dan gua masih ingat itu animasi itu tayang di Indonesia di channel RCTI setiap jam 7 pagi di hari Minggu cuy. Wow, itu adalah animasi yang paling sering gua tonton. Dan saking gua ingatnya, gua tuh nontonnya sambil makan mie pak. Anjir lah, itu mengenang masa kecil gua banget sih. Maka itu adalah sebuah hiburan buat kita sebagai anak di generasi tahun 90-an dulu ya. Lalu keluarlah sebuah animasi baru sebagai sequel gak langsung dari Spider-Man karya Sam Raimi, yaitu Spider-Man The New Animated Series yang dirilis pada tahun 2003 silam. Karena mereka mengambil sebuah plot setelah film Spider-Man pertama ketika Harry Osborn kehilangan bapaknya si Norman Osborn yang udah tewas akibat dibunuh oleh Spider-Man menurut pandangannya dia. Dan semua animasi itu akhirnya udah tersedia di channelnya Disney Plus Hotstar ya. Seperti itu. Jadi wow, thank you banget buat Disney yang udah memberikan sebuah animasi ini bisa gua rewatch kembali. Seperti itu. Wow, gokil banget sih. Well, lagi-lagi itu semuanya adalah sebuah intermezzo dan juga nostalgia dari pengalaman gua pribadi sebagai fans. Nah, sekarang di video ini kita akan menyebutkan berbagai macam poin-poin kenapa gua sangat cinta banget dengan Spider-Man karya Sam Raimi ini.
shape. Let's talk. Yang pertama, sangat realistis. Seperti yang kalian tahu, kalau kehidupan Peter Parker di film itu sangatlah berat. Yang pertama, dia dibully oleh teman-teman sekolahnya karena dianggap sebagai anak yang aneh dan juga introvert. Yang kedua, dia juga sangat jatuh cinta terhadap perempuan paling cantik di sekolahnya, yaitu Mary Jane Watson, yang diperankan langsung oleh Kirsten Dunst saat itu ya. Dan gue mau jujur ya, itu adalah childhood crush gue ketika gue pertama kali menonton film yang satu ini. Anjir, itu dia cantik banget cuy. Bahkan sampai sekarang dia masih cantik cuy, meskipun dia umurnya sekarang udah mencapai 50 tahun pak. Waduh. Yang ketiga, dia akhirnya tergigit oleh laba-laba radioaktif ketika ada pameran serangga yang diadakan oleh Oscorp Industries di gedung SMA-nya, sehingga itu akhirnya membuat dia menjadi sosok superhero yang bernama Spider-Man. Tapi gak cuma sampai itu aja, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Peter Parker di film yang satu ini. Yang pertama, dia sulit cari kerja, yang dimana ketika dia udah pas dapat pekerjaannya, gajinya juga sangat sedikit. Yang kedua, dia juga harus kuliah untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan memang itu semuanya adalah hal yang sangat struggle dan juga terjadi di kehidupan gua sebagai manusia ini ya, seperti itu. Jadi ya, gua anggap ini adalah sebagai hal yang sangat realistis sekali. Dan mohon maaf ya, gue sebagai fans tidak cocok dengan Spider-Man-nya si versi Tom Holland di MCU, yang dimana masa-masa SMA-nya itu adalah masa-masa yang penuh dengan yang sangat fun, penuh teknologi, bahkan juga ceria-ceria. Karena ya lagi-lagi itu udah beda era dengan gue sebagai anak yang pernah mengalami berbagai macam hal-hal bullying dan juga hal-hal yang sangat kelam di zaman-zaman era gue sekolah dulu ya, seperti itu. Anjir lah, ini nostalgia banget sih. Dan gue sebagai fans masih bisa memaklumi. Tapi so far untungnya ada banyak banget para fans yang suka dengan cerita Spider-Man di versi Tom Holland era MCU. Karena ya itulah era sekarang, yang dimana zaman sekarang itu MCU udah mendominasi semua berbagai macam film-film pop culture yang ada di Amerika, bahkan di seluruh dunia cuy. Seperti itu ya, jadi ya so udah beda era juga sih. Crap. 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 Mega crap. I'd like a job, sir. No jobs. Freelance. Yang kedua, tidak lebay dalam plot cerita. Yes, ini adalah sebuah plot cerita di era tahun 2000 awal yang tidak lebay dalam menceritakan semua kisah mereka. Semuanya apa adanya. Bahkan gak cuma Spider-Man doang, tapi juga semua para penjahatnya. Oke, memang sih semua para villain-villainnya itu semuanya mereka itu bertemakan fantasi seperti Green Goblin, Doc Ock, Sandman, dan juga Venom. Tapi dalam penggambarannya mereka semua dibentuk secara realistis banget oleh Sam Raimi ini sebagai sutradaranya. Contohnya adalah Doc Ock alias Dr. Octopus, yang dimana ketika dia menjadi jahat itu karena dia udah kehilangan istrinya beserta dengan semua hasil karyanya. Kemudian nextnya ada Venom di film Spider-Man ketiga. Oke, gua paham ada banyak banget fans yang gak suka dengan film ketiga yang satu ini karena dianggap sebagai film Spider-Man yang terlalu terburu-buru sekali. Tapi gue masih ingat di film itu masih ada kesan realistisnya. Dari awal kemunculannya, dia berusaha untuk menjilat atasannya sendiri dan juga berusaha menyingkirkan pegawai yang lebih senior daripadanya, yaitu which is itu adalah Peter Parker itu sendiri ya. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang staf alias pegawai tetap di kantor Daily Bugle. Dan itu adalah hal yang sangat realistis sekali ya, yang dimana di dunia kerja semuanya itu udah kacau banget sih. Ada yang namanya jalan menjilat lah, ada namanya konspirasi, bahkan juga ada namanya saling menyenggol satu sama lain untuk mempertahankan pekerjaannya di kantor tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat umum banget ketika diangkat oleh Sam Raimi di film Spider-Man ketiga ini ya, seperti itu, oke? Here, it's a crane accident. Check out the lights. Not just about, no offense, flagpoles. I intend to marry, and I guess, J. Jonah Jameson. Dan itu mohon maaf gak seperti MCU di zaman sekarang, yang dimana sekarang MCU udah bermain berbagai macam multiverse yang sangat ruwet banget. Ya gua paham sih kadang mereka semua tuh akan menghadirkan berbagai macam project yang bertemakan multiverse dan akan bawa mereka kepada project final di Avengers Secret Wars mendatang. Tapi masalahnya gue sangat protes ketika mereka itu akan membuatkan film Spider-Man keempat tuh dengan tema multiverse lagi, yang dimana hal itu udah pernah kita dapatkan di film Spider-Man No Way Home.
Makanya gue sebagai fans sangat protes banget kepada Sony dan juga Disney kalau misalkan mereka akan mengangkat tema multiverse di film Spider-Man keempat mendatang. Justru gue sebagai fans pengen Spider-Man kembali ke titik awal, yang dimana Spider-Man akan kembali sebagai vigilante jalanan dan juga struggle dengan kehidupan pribadinya di sana. Apalagi sekarang dia udah benar-benar sendirian, nggak ada teman, nggak ada Aunt May, nggak ada Tony Stark, semuanya itu udah hilang semuanya akibat ulahnya sendirian. Picture's a fake. You should have thought of that earlier. Yang ketiga, hampir tidak ada jokes dan juga penuh nuansa dark. Oke, seperti yang kalian tahu ya, kalau semua film superhero zaman dulu tuh seperti Hulk, Ghost Rider, bahkan film Spider-Man juga, mereka tuh hampir tidak ada jokes sama sekali. Bahkan mereka semua, naskahnya aja, itu all the ghost aja. Artinya semua naskah dan juga pembawaannya, mereka semuanya natural ya. Mohon maaf ya, gak seperti MCU. Yang dimana mereka ketika mereka tuh ada adegan serius, tiba-tiba dipatahkan oleh sebuah jokes di pertengahan adegan. Itu udah menghancurkan mood gue sebagai fans ketika menonton hal seperti itu ya. Makanya perbandingannya sangat jauh banget ya dari MCU dan juga film era tahun 2000-an awal. Lagi-lagi mungkin udah beda era ya. Makanya sekarang MCU punya marketingnya sendiri, yang dimana mereka semua udah fokus kepada tema jokes dan juga tema-tema action yang sangat memborbardir ala-ala Michael Bay banget ya. Maka dari itu Spider-Man karya Sam Raimi ini gua anggap ini adalah sebuah karya yang sangat masterpiece banget di hati gua sendiri ya. Semuanya dibuat lebih berarti, castingnya perfect, dan juga storynya udah sangat realistis sekali. Dan gak cuma itu aja, semua CGI-nya, bahkan semua angle-angle kameranya, semuanya oke dan juga enak banget buat ditonton sebagai sebuah hasil karya yang sangat masterpiece cuy. Wah itu gila banget sih. Nah, by the way, kalau kita ngomongin soal berbagai macam adegan yang paling terbaik di film Spider-Man karya Sam Raimi, sejujurnya ada banyak banget sih. Tapi yang paling gue ingat itu adalah Spider-Man versus Green Goblin di final fight di atas sebuah jembatan itu ya. Let die the woman you love and the little children. To be. Now shoot! Tapi lagi-lagi yang paling menusuk hati gua itu adalah adegan ketika di film Spider-Man kedua di tahun 2004, yang dimana ada sebuah adegan ketika Spider-Man melawan Doc Ock di atas sebuah kereta api sampai dia berusaha menghentikan gerbong kereta itu dengan caranya sendiri. Itu cakep banget dalam segi CGI dan juga practical efeknya, semuanya sangat realistis cuy. Dan juga yang paling utama itu adalah musiknya cuy, yang dimana musiknya ketika mereka bertarung di adegan itu adalah musik yang bikin gua tuh langsung jantung tuh naik turun pak. Anjir, itu adalah hal yang sangat bagus banget ketika Sam Raimi menggarap adegan yang seperti itu cuy. Maka inilah yang buat gua sangat jatuh cinta terhadap berbagai macam film Spider-Man karya Sam Raimi ini. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Spider-Man karya Sam Raimi ini? Tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!